Melanjutkan part yang sebelumnya, masih diperlihatkan Weibo bergumam, kami harus memenangkan hatinya terlebih dahulu. Dengan kemampuannya, dia bisa setara dengan Master. Lagi pula cucuku juga belum menikah. Master Tuan Chen, kini terlihat Weibo memandangi cucu wanitanya di sana. Weibo sembari tersenyum, ia berkata, aku tidak peduli kau seorang master atau bukan. Dilihat dari logatmu, sepertinya kau bukan orang Suzhou. Kemudian Chen Fan pun berkata, aku hidup di sini selama 17 tahun. Aku kemari untuk sekolah. Aku dari provinsi Shishui. Namaku Chen Fan. Kau juga bisa memanggilku Chen Beswan. Beswan adalah nama pengikut Tao yang diberikan oleh guruku. Chen Fan, Chen Beswan, dari Shishui. Aku tidak pernah mendengarnya, gumam wanita ini. Weibo berkata, di mana mastermu Tuan Chen? Tidakkah dia datang bersamamu? Di bintang mana ya dia sekarang? Dia tidak ada di bumi ini sekarang, ucap Chen Fan di sini sembari membayangkan sosok masternya. Sayangnya manusia tidak dapat mengalahkan penuaan, penyakit ataupun kematian. Kawan-kawan lamaku, meskipun aku telah memupuk kekuatan batin, aku tidak bisa mencapai tingkat master. Aku harap bisa bertemu mereka segera. Kini terlihat nampak Weibo terbatuk. Kakek, apa kau baik-baik saja? Wanita itu, cucu Weibo, nampak mengkhawatirkan keadaan kakeknya. Tidak, ini hanya penyakit lamaku kok, ucap si Weibo. Dari kejauhan, Chen Fan berkata, kau terlalu memaksakan diri untuk menggunakan kekuatan batin, bukankah begitu? Jadi, Anda mengerti tentang obat, Tuan Chen? Bagaimana kau bisa tahu tentang penyakitku? Tanya Weibo. Cucu Weibo itu berkata, kakekku pergi berperang ketika dia masih muda, dan dia masih memaksa dirinya untuk menggunakan kekuatan batin ketika dia belum benar-benar menguasainya. Untuk membantu kawan-kawannya mundur, dia terluka. Karena itu dia tidak menerima pengobatan waktu itu, karena ini adalah luka dalam. Jadi dia tidak menerima pengobatan selama ini. Tuan Chen, karena kau adalah kultivator Dao dan dapat melihat penyakitnya, bisakah Anda mengobatinya? Dia menderita selama ini dan pengobatan modern tidak bisa mengobatinya. Chen Fan sedikit berpikir. Wanita itu kemudian berkata jujur, keluarga kami punya pengaruh di Jiangbi. Kami akan melakukan apapun jika Anda mengobati kakekku. Chen Fan berkata, ini bukan hal besar, bukan hal yang sulit. Pertemuanku denganmu ini pastilah takdir. Benarkah? Ucap wanita itu yang nampak senang dan juga tentunya cucu si Weibo tadi. Chen Fan kemudian berkata, aku perlu persiapan. 2 hari lagi aku akan ke rumahmu untuk mengobatinya, oke? Wah, tentu saja, ucap si Weibo. Tadi nampak senang. Itu bagus, ucap si cucu Weibo. Weibo juga terlihat tersenyum. Ia nampak lega. Chen Fan pun bergumam, gadis tabah sepertinya akan terlihat manis jika tersenyum. Waktu pun terus berlalu, hingga Shin pun memperlihatkan ada sebuah mobil yang melaju. Di dalamnya ada si Chen Fan. Pria tua Weibo itu bersikap jantan, tapi dia tidak bisa menyembunyikan jiwa militernya. Dia pasti pernah bertugas di militer saat muda dan memiliki posisi yang tinggi. Aku telah mengagumi prajurit yang membela negara dan melindungi tempat kami sejak aku masih kecil. Jadi aku biasa dengan itu. Sampailah mereka. Tuan Chen, kita sampai. Dibukakanlah pintu mobil itu. Oke, terima kasih. Kau boleh pulang sekarang. Jemput aku 2 hari lagi di komunitas Lakeside, ucap si Chen Fan memerintahkan pengawal dari si Weibo. Ia diantar oleh pengawal dari Weibo tadi ya. Mari bertukar nomor telepon.
Jadi kau bisa menghubungiku saat kau butuh bantuan, ucap si pengawal dari Weibo itu. Ya oke, ucap si Chen Fan. Mobil tadi pun pergi dari tempat Chen Fan. Aku tidak tahu tentang pengobatan. Chen Fan kemudian bergegas masuk ke dalam sebuah tempat bertuliskan Tongxin Farmasi. Di dalam tempat itu terlihat sebuah arai. Chen Fan terlihat membuka beberapa kantung yang terlihat beberapa benda di sana. Ya, tapi aku bisa membuat pil. Formasi spirit kondensasi. Mulai. Chen Fan pun berfokus kali ini, dan diperlihatkan arai tadi pun menyala memancarkan sebuah pancaran sinar. Beberapa kantung itu pun terbang seketika. Pil spirit energy selesai. Dan kali ini terbentuklah beberapa butir pil tepat di telapak tangan si Chen Fan. Pil spirit enhancing adalah pil yang bisa meningkatkan ki. Ini biasanya disebut panacea. Bisa dikonsumsi oleh orang-orang yang terkena penyakit dan juga lemah. Chen Fan bergumam, mungkin aku harus memberikan dia sebuah hadiah, karena aku telah memulai hubungan dengan kebencian. Chen Fan terlihat ia melukis sesuatu. Tiba-tiba ponselnya berdering. Bibitang? Hah? Chen Fan lalu mengangkatnya. Halo Bibitang. Ya, Xiao Fan, ini aku ingin meminta bantuanmu. Oh ya? Tanya si Chen Fan. Bibitang pun menjawab, Ranan pergi berpesta dengan temannya, tapi aku merasa cemas. Bisa kau pergi dengannya? Tidak masalah, Bibitang. Baguslah, aku akan mengirim waktu dan alamatnya ya. Chen Fan bergumam, ini tidak akan lama, mungkin hanya sebuah makan malam kan? Aku melakukan ini hanya untuk Bibitang. Waktu pun terus berlalu hingga Shin memperlihatkan di sebuah tempat ada Ranran dan juga dua teman wanitanya. Chen Fan akan datang? Tidak, ucap si Ranran yang nampak menolak. Ia menerima sebuah chat di HP-nya. Di sana teman wanita dari Ranran itu berkata, ada apa? Kenapa cemberut? Ini ulang tahunku. Ranran berkata, terlihat mukanya sedikit murung. Ibuku mengirim Chen Fan kemari. Aku tidak menyukainya. Teman wanitanya berkata, dia adalah anak dari teman ibumu, orang yang dijodohkan denganmu itu. Ranran menjawab, ya itu sangat menjengkelkan. Temannya lalu berkata lagi, bagaimana dia? Bagaimana keluarganya? Hei, si mata duitan, kau hanya peduli dengan wajah dan uangnya, ucap si Ranran sembari mengetok manja si temannya itu. Teman wanitanya itu berkata, apanya yang buruk dalam lingkungan ini? Apa untungnya pria yang tidak tampan dan kaya, serta pengaruh keluarganya padaku? Ranran Meng adalah orang yang picik, dan kondisi keluarganya juga tidak bagus. Akan sangat sulit jika kau tidak saling mengerti setelah menikah, bahkan meskipun kau saling mencintai. Aku tidak menyukainya, jadi jangan pikirkan itu. Moodku jadi buruk sekarang. Tak berselang lama datanglah si Chen Fan. Yang curang ada di sini? Ranran. Chen Fan menyapa di sini kepada si Ranran. Halo. Hei, kau Chen Fan? Tanya teman si Ranran. Ia berkata, apa kau ingin pergi ke tempat kami? Apa kau tahu berapa banyak pengagum yang ia miliki di sekolah? Kenapa kau sangat berani? Meng, terlihat si Ranran nampak tidak terima ketika Meng matai si Chen Fan di sana. Chen Fan lalu menjawab, jangan cemas. Aku kemari hanya untuk makan malam karena diminta oleh Bibitang. Aku tidak ada maksud lain selain itu. Surong Fei, aku harus memperhatikannya di kehidupanku kali ini. Di kehidupanku yang dulu dia mati dengan tragis. Aku harap aku bisa menyelamatkannya di kehidupan kali ini. Hei, kenapa kau melihatku? Apa kau mengenalku? Chen Fan menjawab, tidak,
Tapi aku punya keluarga yang hebat, mahir meramal, dan orang mengatakan aku ini peramal hebat. Oh, Chen Fan berkata, meskipun ini adalah pertemuan pertama kita, aku tahu kalau kau adalah murid jurusan seni, dan di masa depan kau akan diterima di Anjing Film dan Televisi. Dari mana kau tahu kalau aku ingin masuk ke sana? Hah? Tanya wanita itu. Kemudian Meng Meng menyela berkata, kau terkenal di SMA IV. Siapa yang tidak tahu itu? Bocah dari siswi. Kau tidak bisa memenangkan seorang gadis hanya dengan berbicara. Ran bergumam. Kupikir dia hanya pembual, tapi bagaimanapun juga dia bicara jujur. Aku harap dia tidak sombong. Chen Fan berkata, kau boleh percaya atau tidak, wanita itu bergumam. Tapi aku baru mengatakan itu pada ibuku tadi malam. Aku belum mengatakannya pada siapapun. Aku tidak bisa menanyakan hal itu di depan yang lain. Dia sangat aneh. Dia seperti punya energi magnet. Ya, teman dari Ran tadi nampak bingung dan terkejut melihat kemampuan yang luar biasa dari si Chen Fan kala itu. Kini Shin memperlihatkan Ming kali ini. Ia berkata, Yang Chao, di sini. Ayo, mari kita mulai pestanya. Terlihat beberapa orang rombongan dari Meng di sana. Ada Ran, teman wanitanya, dan juga si Chen Fan. Sayang, pacar dari Meng pun datang. Meng langsung memeluknya. Yang Xiao, dia adalah musuh terbesarku di kehidupan sebelumnya. Ya, dia suka berlebihan di depan gadis cantik dan mempermalukanku, gumam si Chen Fan. Chen Fan untuk kehidupannya kali ini lebih waspada dan mawas diri karena sudah mengetahui keburukan dan kebaikan dari teman-teman lingkungannya kala itu. Kemudian si Chang Xiao, ia berkata, Meng, siapa ini? Kemudian Meng bisikkan sesuatu kepada Yang Xiao jawabnya. Lalu Yang Xiao pun mendekati ke arah Chen Fan lalu berkata, oh ya, aku Yang Xiao. Keluargaku punya hotel bintang 5. Kau berani datang ke tempat kami? Kau pasti punya latar belakang yang luar biasa kan? Dalam hati Yang Xiao ia bergumam, anak kampung ingin jalan bersama kami. Dia pasti terkejut mendengar latar belakang keluargaku. Chen Fan, ucap Yang Xiao. Hei, kau tidak gugup? Ya, mari kita lihat apa yang akan terjadi saat kita di sekolah nanti, ucap Yang Xiao. Kemudian memperlihatkan ada Su Rongfei. Ia bergumam, bukanlah hal yang bagus jika membuat masalah dengan Yang Xiao. Dulu ada orang yang membuatnya tersinggung, dan Yang Xiao beserta seluruh tim basket menghajar dan mematahkan tangannya. Dia bahkan keluar dari sekolah. Terlihat Rong Fei nampak terkejut ketika memandangi Chen Fan. Nampak malah tersenyum. Dia tersenyum? Dasar bodoh. Dia tidak tahu diri. Terlihat malah pipinya merah merona. Hei, apa kau baper, Rong Fei? Shin memperlihatkan Yang Xiao berkata, hei, kita akan pergi karaoke dan makan malam. Setelah ini kita akan pergi ke bar. Tidak ada yang boleh pulang sampai dengan malam. Aku dengar ada karaoke bar baru di distrik urban, ucap Meng. Tempatnya sangat keren, ayo ke sana, ucap Yang Xiao sembari mengecup si Meng begitu sangat mesra dan manjanya di sana. Ini akan berakhir saat fajar. Kuharap Bibitang tidak akan cemas, gumam si Chen Fan. Aku juga harus mengobati Weibo. Aku tidak punya banyak waktu. Shin pun memperlihatkan. Yang Xiao berkata, ups, kita melupakan Chen Fan rupanya. Tapi mobil kami sudah penuh. Kenapa kau tidak naik taksi saja? Sembari menepuk pundak si Chen Fan. Sudah jelas jika di sana masih ada kursi kosong. Dia sengaja mencari masalah denganku. Memangnya aku takut melawannya. Hei Chen Fan, mari dan duduklah di sini. Di sini masih bisa.
ucap Rongfei yang kala itu malah memberikan tempat untuk Cheng Fan. Lu, kok si Rongfei ini agak berbeda dari yang lain ya? Apakah Rongfei menyukai si Chen Fan? Di sini waktu pun terus berlalu hingga kini Shin pun memperlihatkan dalam mobil ada Ranran dan juga Rongfei. Ranran nampak marah. Hei, apa yang kau lakukan Nona baik hati? Kemudian di depannya ada Memeng. Hei, Nona baik hatimu itu sedang menunjukkan belas kasihannya lagi. Baik. Aku akan duduk di belakang. Kemudian terlihat Chen Fan pun mulai masuk. Chen Fan duduk di depan. Di belakang ada ketiga wanita itu, ya Meng Meng dan juga Rongfei beserta Ran. Dia memang baik hati seperti kehidupan yang lalu. Shin memperlihatkan di samping si Chen Fan ada Yang Shao. Ia berkata, ayo pergi. Mobil pun melaju dan tak berselang lama tibalah mereka di sebuah tempat. Selamat datang, disambutlah oleh pelayan-pelayan wanita di tempat tersebut. Aku ingin aula terbaik dan terbesar, ucap Yang Shao yang begitu sangat sombongnya. Wah, King's Hall sudah dipakai oleh seorang tamu penting untuk pertemuan dengan klien berharganya. Bagaimana dengan Queen Hall? Di sana juga sangat bagus, aku jamin. Itu ucap pelayan ini. Klien berharganya? Apakah kami tidak cukup berharga? Berikan kami King's Hall. Apa kau mau membuat kakak kami kecewa? King's Hall. Kakak kami Chow adalah raja. Baik, tunjukkan jalannya, ucap Siang Chow. Siapa membuat masalah, hal apapun itu tidak masalah asalkan besar. Sayang, terlihat Meng Meng kali ini memanggil Yang Shao begitu sangat manjanya. Yang Shao berkata, ayolah berikan kami. Itu ayahku adalah pemilik hotel bintang 5. Kami akan berhutang budi padamu nantinya. Penjaga pria tadi berkata, ya aku takut, aku tidak bisa. Queen's Hall juga sangat bagus. Berhenti omong kosong, di mana bosmu itu? Lihat, seseorang tiba-tiba menampar dan hampir saja mengenai, namun penjaga tadi bisa menghindarinya. Kenapa dia memukulnya? Apa ini adalah tempat untuk membuat masalah? Gumam si Ranran yang nampak bingung. Kemudian ia berkata, lupakan saja, mari kita pergi ke tempat yang lain. Namun tiba-tiba Shin berpindah memperlihatkan ada Meng Meng yang tiba-tiba menggandeng dengan si Ranran. Tidak apa-apa, jika ada masalah kita bisa minta bantuan ayahnya. Ayahnya kenal dengan orang banyak kok, ucap si Meng Meng di sini. Baiklah, ucap si Ranran. Tiba-tiba Chen Fan datang. Ranran, Bibitang menunggu di rumah. Ayo. Apa maksudmu? Apa kau ingin membawa Ranran sebelum pestanya dimulai? Tanya si Meng Meng yang nampak kesal ketika mengetahui Chen Fan mengajak pulang si Ranran di sana. Tiba-tiba diperlihatkan Yang Shao nampak sangat kesal. Ia berkata, kau boleh pergi jika kau mau, tapi biarkan si manis yang memutuskannya. Di satu sisi Chen Fan dan di sisi lain teman baikku. Ranran nampak bingung. Ya. Tiba-tiba ia berkata, karena kalian semua ingin hangout, tentu saja aku akan tinggal. Pulanglah dan katakan itu pada ibuku, ucap si Ranran berkata kepada si Chen Fan di belakangnya. Terlihat Meng Meng mencium si Ranran di sana. Anjir, pipinya sampai merah. Gadis pintar, Meng Meng kemudian berkata, bukankah kau sudah dengar Chen Fan? Pergilah. Di sini terlihat teman salah satunya, Rongfei berkata, kenapa kamu mempermalukannya seperti itu? Ranran berkata, aku tidak ingin mengecewakan Meng Meng dan Yang Chow. Dasar gadis yang tidak tahu terima kasih, ucap si Chen. Ada yang datang. Coba lihat bagaimana kau bisa menyelesaikannya, gumam si Ranran. Terlihat ada beberapa pengawal yang memakai pakaian jas di sini. Ada juga pria botak. Lalu berkata, siapa yang memukul manajer lobi? Aku. Kenapa? Ucap pria berbah ini. Bagus.
ikut denganku, bos kami ingin bertemu. Pria berdebah sombong tadi pun langsung saja dibawa oleh pengawal berjas itu. Berhenti, mau apa kau? Apa kau tahu siapa aku, ha? Yang jauh berkata, Bung, mari kita bicara, ucapnya yang terlihat begitu sangat yakin. Pria botak tadi ini berkata, beraninya kau membuat masalah dengan bos kami. Dia meminta untuk membawamu menemuinya. Yang jauh berkata, baik, kami akan menemuinya, turunkan saja dia. Oke. Dan kini pria tadi diturunkan. Yang jauh pun berjalan mengikuti pria botak itu. Kali ini keringat muncul deras di kepala bocah sombong tadi. Lalu ia berkata, Kakak Chow, bagaimana sekarang? Haruskah kita menelpon ke rumah? Yang Chow nampak sedikit panik juga. Keringat muncul deras juga di sana ya. Ia berkata, jangan cemas, kita belum perlu menelpon mereka kok. Tiba-tiba Shin memperlihatkan di posisi Meng Meng, Ran Ran dan juga Chen Fan. Bagaimana sekarang? Tanya si Ran Ran. Ayah Chow punya banyak koleksi, tidak perlu takut, ucap Meng Meng menenangkan Ran Ran di sana. Shin memperlihatkan di posisi Chen Fan. Ia bergumam, aku penasaran bagaimana dia menyelesaikan ini. Kini Shin pun berpindah memperlihatkan di posisi pria botak tadi, dan di belakangnya ikutlah si Yang Chow dan juga seorang teman yang berambut kuning tadi menuju ke sebuah tempat di mana bos mereka itu berada. Masuklah mereka ke dalam sebuah ruangan khusus. Ini mereka, ucap si botak itu membawa Yang Chow dan temannya itu. Terlihat ada seorang pria di sana yang tengah minum kopi hitamku. Ya, enak sekali. Yang Chow pun kemudian berkata, hei tuan, kami ingin memakai King's Hall malam ini. Kemudian sang bos ini pun berkata, ya, siapa kau? Tanya bos ini sembari menyeringai. Ia nampak mengecilkan, meremehkan Yang Chow di sana. Kedua pria ini kayaknya sama-sama terlihat punya backingan di balik layar yang cukup kuat. Ya, koneksi di balik layar yang cukup kuat, terutama Yang Chow yang memiliki hotel bintang 5 katanya tadi. Yang bahkan kalau memiliki hotel seperti itu pastinya bukanlah orang biasa. Orang-orang di balik Yang Chow itu terutama keluarga dan juga orang tua Yang Chow. Namun belum tahu juga siapa pria ini yang dipanggil bos, yang bahkan memiliki beberapa pengawal yang memakai jas, berpakaian rapi, dan juga beberapa bodyguard yang mempunyai badan kekar di sana. Pastinya yang menjemput si Yang Chow tadi beserta teman-temannya, terutama si rambut kuning tadi. Ya, yang hampir saja diseret seketika. Namun Yang Chow berusaha masih untuk menyelamatkannya. Dan oke, teman-teman, cukup sampai di sini dulu episode kita kali ini. Buat kalian yang pengen dilanjutin, mungkin bakalan gasin untuk kalian. Kalau mau lanjut, komen di bawah, like and subscribe. Pastinya part-part yang akan datang bakalan lebih seru lagi ceritanya, jadi jangan lewatkan. Bunyikan loncengnya, subscribe and like. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. See you and bye.